itu karena Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan itu bisa mulia karena bulan diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu apapun yang bersentuhan dengan Quran itu akan menjadi mulia. Sebab Quran itu kalamullah. Maka Ramadan mulia karena sentuhannya dengan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Yang keutamaannya khairum min alfi syahr. Kenapa? Karena juga malam diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang mulia karena khairul anbiya. Umatnya menjadi umat yang mulia, wa ummatuhu khairul umam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Nabi yang didatangi Quran, yang diberikan Al-Quran, dan umatnya berpegang teguh dengan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, mendapat gelar Ruhul Amin. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Kenapa? Karena malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran. Bahkan kertas ABS, folio yang semestinya tidak ada harganya, itu istimewa, tapi karena ditulisi dengan tulisan Al-Quran menjadi kertas yang mulia. Disentuh tanpa wudu tidak diperbolehkannya, dibawa tanpa wudu tidak diperbolehkannya, digengkelin saja nggak boleh, harus dimuliakan. Sampai kertas koran saja yang tidak ada nilainya, nah, ketika digunakan bungkus Al-Quran menjadi kertas yang sangat mulia, disentuh dengan tanpa wudu tidak boleh. Di bawah tanpa wudu juga tidak boleh. Padahal hanya sekedar kertas koran. Tas mitasi itu tidak ada nilainya. Tapi ketika menjadi bungkusnya Al-Quran selalu digium, selalu diangkat, dan membawanya juga harus punya wudu. Nah, ini karena berkat Al-Quran. Orang akan kalau dirasani, disakiti dengan dosa, mendapatkan dosa yang besar karena dia qurra'ul Quran, karena dia hafalatul Quran. Orang yang biasa-biasa akan bisa menjadi mulia, menjadi keluarganya Allah karena hafal Quran, hafalatul Quran, ahlullah, keluarganya Allah. Kenapa kok keluarganya Allah? Karena selalu jagoan dengan Allah Ta'ala. Man ayatakalama bil Qur'an, ayatakalama billah wal yaqra'il Qur'an. Siapa saja yang ingin selalu berbincang-bincang dengan Allah, maka harus baca Al-Quran. Karena dengan kita baca Quran itu otomatis selalu didahului, dikitopi oleh Allah Ta'ala. Misalnya kita wajalan yakni alladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, disamanya kita didahului kalau Gusti Allah ya awakmu durung lakune to khusyuk nang pangeran itu selalu didahului. Nah, karenanya di dalam Ramadan jangan sampai gak khatam Quran, jangan sampai tidak khatam Al-Quran walaupun sebisa. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan satu hari khatam 2 kali dilakukan dalam sholat. Makanya berarti kalau satu bulan 60 kali khataman itu di dalam sholat. Kalau Anda masuk katanya mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, ya mestinya ya harus sama dengan Imam Syafi'i, jangan hanya manut, tapi manut apa nih? Kita mengikuti mazhabul arba'ah, sifatnya mazhabul arba'ah itu karena
abidan aliman bi ulumil akhirah zahidan aliman bi masalihin nas fid dunya muridan biwaji bibihi wajah Allah. Nah ini harus kita ikuti, jangan hanya bagian bagian aliman bibinas di dunia tapi tidak mengendaki dengan wajah Allah. Ini yang terpenting. Nah, termasuk kalau kita mengikuti pada beliau di dalam abidannya, ini ibadah Imam Syafi'i ketika bulan suci Ramadan, ini satu hari khatam 2 kali. Dan Imam Malik ketika waktu bulan Ramadan itu pengajian-pengajiannya langit ditutup ganti pengkajian Al-Quran, khusus Al-Quran, karena memang Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya kalau tidak Al-Qurannya langsung ya dengan turunannya Al-Quran. Nah, ini ku ilmu yang dikaji dari Al-Quran, ini ku ilmu syariat. Ilmu syariat yang diambil dari Al-Quran, syariat itu atau yang diambil dari Al-Quran itu ada 4 macam. Apa 4 macam itu? 1 usul orang-orang yang usul nopo usul itu adalah pokok. 1 kedua furu, ketiga muqaddimah, keempat mutamimah. Nah, itu yang hubungannya dengan Al-Quran. Usul itu ada 4: Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', asal sahabat, yang kemudian dikembangkan dengan qiyas. Kedua, furu. Furu itu madalla alaihal usul la bimujabi al-fatin bal bima'anin tunabbihu ha al-ukul. Furu yaitu suatu hukum-hukum yang ditunjukkan oleh asal tapi tidak mengacu pada tuntutan lafadznya alias tekstualnya, namun mengacu pada ma'anin, makna yang ditunjukkan oleh usul itu sendiri. Nah, ini yang harus kita kembangkan, esensial. Jadi kalau dalam pelajaran kita ini waladhi tangkasih ulagul haqa'iq yas'alu ma'aniyah aslan wal alfat tabi'an. Jadi orang yang tercerahkan menjadikan orang yang tercerahkan, orang yang tercerahkan itu orang yang mendapatkan ilmu haqa'iq akan selalu menjadikan ma'ani, esensial, substansi sebagai hal yang utama, dan alfat itu sebagai simbol, alfat itu simbol sebagai pengikut, bukan simbolnya yang didahulukan tapi esensial yang didahulukan, ma'ani yang didahulukan. Ini penting. Jadi karena maknanya aku namanya saja, tapi kita kembalikan, kita prioritaskan adalah substansinya. Itu usul, itu furu. Karenanya kita di dalam mengaji di berbagai kebangsaan, teks Al-Quran dan Al-Hadis ini harus sesuai dengan tuntutan ma'ani, maknanya bukan simbolnya. Nah, sekarang contoh orang yang tidak suka dengan Islam membakar Al-Quran. Maaf, Al-Quran yang dibakar itu tidak ada masalah apa-apa, gak ada gunanya. Kenapa? Itu hanya kertas, hanya tulisan di mana
tulisan kertas tersebut masih bisa didapatkan lagi, dibuat lagi, masih banyak lagi gitu. Tidak ada gunanya. Ini orang yang nggak paham. Ada apa gunanya di dalam masalah bahkan Al-Quran? Tidak ada fungsi gunanya. Karena Al-Quran itu ilmunya yang ada di dalam kandungannya Al-Quran, dan kita sudah tahu semuanya itu, jadi nggak bisa hilang. Ini yang perlu kita kembangkan dalam masalah ini. Terus seperti kita nggak setuju dengan adanya gereja dan seterusnya, nggak ada gunanya masalah gereja itu bukan itu hanya simbol saja. Jadi bukan urusan gerejanya yang tidak. Nah, gereja itu tidak akan pernah berpengaruh sama sekali. Jangankan gereja, kita saja anak-anak Ijazah Ansor dekat dengan masjid juga nggak ada pengaruhnya. Nah? Mungkin nyatanya dekat dengan masjid di mata yang malah paling belakang. Wadah jamaah juga tidak goyah sama sekali. Ya benar. Bahkan maaf, kita jujur saja, di dalam masjid itu yang datang lebih cepat bukan orang yang dekat, malah justru orang yang jauh. Mestinya kan kalau kita berpedoman pada simbol ya, yang dekat ini akan berpengaruh kan. Enggak. Iya. Makanya jangan sampai kita hanya Nabi Bihalul ini hanya dengan simbolnya yang kita, tapi esensinya apa namanya candi kita bongkar, kita bakar, gak ada apa-apanya itu. Pengurangan Magelang yang dekat dengan Candi Borobudur tetap Jumatan, tetap ngaji, gak ada pengaruhnya. Terus menjadi Hindu juga tidak. Inilah yang kita lagi dengan masalah buruk itu tidak walaupun lagi menjadi al-fadil bagi mahal. Karenanya ketika perjanjian perang di dalam perjanjian Hudaybiyah, itu di mana Kanjeng Nabi akan melaksanakan haji tidak diperbolehkan. Jadi akan melaksanakan haji tidak diperbolehkan, tapi hanya diperbolehkan umroh dengan bersyarat. Syaratnya banyak sekali yang sering sudah saya sampaikan di dalam syarat itu. Tapi yang terpenting di situ Rasulullah menerima persyaratan-persyaratan yang sangat merugikan kepada orang Islam. Di antaranya kalau orang yang iman kepada Rasulullah dari orang Mekah ini ingin ikut Rasulullah tidak diperbolehkan, harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang-orang yang sudah ikut Rasulullah ingin ke Mekah, ingin tinggal di Mekah, harus dipersilahkan. Ini kan ya, perjanjian yang sangat tidak menguntungkan kan. Kalau orangnya Rasulullah, orang iman kepada Rasulullah tidak boleh ikut ke Madinah, tetap harus tinggal di Mekah walaupun dia itu Muslim. Tapi orang-orang yang sudah ikut Rasulullah ketika akan tinggal dengan keluarganya di Mekah harus dipersilahkan. Ini kan perjanjian yang tidak menguntungkan, tapi diterima oleh Rasulullah. Bahkan di dalam perjanjian ketika ditulis halama qadahu, bismillahirrahmanirrahim, halama qadahu Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Beliau itu orang-orang kafir termasuk Suhel, tokoh yang kafir kemelindi, enggak setuju dengan perjanjian itu. Bagi apa yang disebut Rahman? Apa itu Rahman? Saya nggak percaya, nggak paham. Akhirnya ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, menghilangkan lafaz Rahman. Ini kita
Di dalam fikih kebangsaan sudahlah nama-nama yang kira-kira mereka nggak paham, yang terus pindah kepada yang paham, ya tidak masalah. Seperti ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Qul Huwallahu Ahad yang nggak paham ketuhanan yang Maha Esa, yaitu terima saja, nggak apa-apa ketuhanan yang Maha Esa. Intinya dengan Qul Huwallahu Ahad juga sama. Demikian pula tentang Darul Islam, tak boleh dengan Darul Islam, pakai Darussalam. Padahal Darul Islam dengan Darussalam itu maknanya sama. Darussalam itu Darul Islam itu Darussalam, Darul Islam juga Darussalam, sama saja nama lain. Makanya di surga itu Darussalam. Allah anta salam minka salam la ilaha illa salam wa hadina rabbana bisalam wa tahina jannata daraka darus salam. Ya sudahlah, yang disepakati saja. Tidak usah kita sebut dengan Darul Islam, tapi dengan Darussalam, esensinya sama. Bahkan pada waktu itu perjanjiannya, terus mereka tidak terima dengan perjanjian, dengan tulisan Al-Maqaul Rasulullah, dengan mengatakan kalau saya percaya dengan itu Rasulullah, tentu saya tidak melarangnya dia haji. Tapi karena saya tidak percaya, maka tulisan itu salah. Maka digantilah dengan hadza maqatul Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad ibnu Abdillah juga tetap Rasulullah. Makanya Muhammad mengatakan wallahi ana Rasulullah, ana Muhammad ibnu Abdillah. Hilangkan hari nama Rasulullah, akhirnya dihilangkan sehingga menjadi alama qadul Rasulullah Muhammad, alama qadul Muhammad ibnu Abdillah. Ini merugikan. Kemudian perjanjiannya lagi bagi orang Madinah ketika di Mekah aman, orang Mekah ke Madinah aman, orang Islam ketemu dengan orang non-Islam aman, orang non-Islam ketemu dengan Islam aman dan tidak bisa diganggu. Jadi yang paling pokok itu dan diterima oleh Rasulullah dengan catatan mintanya Rasulullah semuanya jangan dipaksa. Jangan dipaksakan di dalam masalah urusan agama. Jangan dipaksa untuk mengikuti agama mereka, agama Yahudi, agamanya orang Quraisy, tapi silakan mereka berpikir. Dan ternyata dengan trik satu itu, silakan berpikir, Masya Allah, akhirnya yang masuk Islam pada waktu itu lebih dari 2.000 orang. Dibaiat oleh Rasul 2.000 orang masuk Islam. Karena setelahnya berpikir ternyata agamanya Rasulullah benar. Makanya kalau ada orang non-Islam masuk Islam, itu biasanya orang-orang cerdas. Kecuali kalau memang urusan perkawinan, hanya krono bodoh akhirnya mlebu Islam, itu biasanya hanya sementara, kalau harus mlebu keluar lagi. Tapi kalau memang betul-betul ingin masuk Islam karena memang ngerti tentang kebenaran. Tapi kalau orang Islam kok keluar dari Islam, itu rata-rata orang yang bodoh-bodoh, sing dungu-dungu, apa dungu-dungu. Jadi orang-orang yang dungu-dungu, orang bodoh-bodoh. Kenapa? Orang yang tidak mengerti kebenaran. Makanya benar kata lakum dinukum waliyadin. Setelah itulah bidin kota bayang rusul minal ghaib. Tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Dengan tidak ada paksaan itu menguntungkan. Menguntungkan. Kenapa kok menguntungkan? Karena orang yang benar itu akan transparan. Ikutin dunia,
lantang dikoreksi, diteliti, dibelejeti, berani. Karena apa? Karena benar. Ini. Makanya dengan adanya la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa di dalam masalah agama. Biar berpikir, ini berarti saling mengoreksi. Saling mengoreksi. Ternyata sebenarnya saling mengoreksi. Banyak yang masuk Islam. Kenapa? Gak ada cacatnya Islam itu. Nah, ini diantara nih pentingnya ke sana. Berarti dengan itu juga kita juga demikian. Tidak usah memaksakan mereka masuk Islam. Ya hari masuk Islam, dan masuk Islam silahkan. Tapi jangan dipaksakan. Ini harus Islam. Enggak. Kenapa? Biar berpikir. Nanti kalau berpikir kebenarannya sendiri ya gitu. Karena kita paksakan masuk Islam tapi hatinya tidak Islam, kan dia tetap munafik. Paksa baca syahadat tapi hatinya tetap nggak iman, kan dia tetap munafik, gak ada gunanya kan. Masalah Islam itu urusannya dalam, urusan hati. Sedangkan syahadat yang di luar itu hanya formalitas. Formalitas bagaimana? Hanya diperlakukan hukum di dunia. Hanya diperlakukan hukum di dunia, di akhirat gak berlaku dalam masalah urusan baca syahadat. Kalau tidak tembus di dalam akhirat. Makanya pernah saya sampaikan bahwa fikih itu urusan dunia. Fikih itu urusan dunia. Dan fikih itu tidak bisa tembus di dalam akhirat. Fikih itu hukum dunia, tidak bisa tembus di akhirat. Sedangkan masuk di dalam wilayahnya akhirat itu hanya 3 hal: Islam, kemudian sholat, sesamanya sholat di zakat, ketiga harta, mal. Nah, Islam, sholat, kemudian harta ini pun juga hanya sebatas luarnya saja, tidak sampai tembus pada akhirat. Untuk akhirnya itu masih tetap anwarul qulub wa ikhlasuha wa israruha wa asraruha. Dalam Islam ini urusan Islam itu urusan fikih. Ini fikih di dalam masalah urusan Islam hanya berbicara kulit saja. Karenanya Usamah bin Zaid ketika akan dibunuh orang kafir sehingga dia bisa menghindar, dan akhirnya orang kafir itu dikejar. Setelah dikejar ternyata orang kafir non-Islam itu baca syahadat, akan dibunuh baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lalu dengan saat itu, dengan Usamah bin Zaid ditebas itu dibeli penggal kepalanya. Nah, ditebas itu kan penggal kepalanya. Alasannya apa? Ini hanya menghindar dari pedang. Sudah akan membunuh, dikejar, baca syahadat, ini hanya sekedar menghindar dari pedang. Setelahnya di penggal kepalanya, dia matur kepada Rasulullah karena dia itu telah mengucapkan la ilaha illallah. Wakilnya Rasulullah marah. Qatalta qolaha qatalta sampai 3 kali. Dia mengucapkan la ilaha illallah, kamu bunuh. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu bunuh. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu bunuh. Terus dia mengatakan, saya ya Rasulullah, tidak karena pedang, karena sakota kalbah. Kenapa apakah kamu membelah hatinya sehingga tahu kamu? Dan apakah kamu membelah hatinya sehingga kau tahu di dalamnya?
indallah bi kalimat syahadah. Di mana kamu bertanggungjawab di hadapan Allah dengan kalimat syahadat. Kamu kok berani-berani itu? Ini artinya Islam itu di dalam urusan fikih, urusan di dunia toh. Urusan hati ini entah itu. Nah urusan makanya famakolaha usima midimaya. Tapi waktu dayan wa intallah, urusan agama ini urusan batin ini wal batin intallah. Tidak itu toh urusannya Gusti Allah. Karenanya kita tidak perlu hanya setelah apa itu namanya memperjuangkan setelah simbolnya saja. Toh yang penting hati ini. Dari ini menjadi permasalahan tentang dawuh Gusti Allah, innal ladzina amanu wa amilus wal ladzina hadu wa nasara wa sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihah fa ulaika ajruhum indallah wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lah ini apakah mereka itu harus baca syahadat apa enggak? Apakah dia itu harus membaca kalimat syahadat masuk Islam? Nah, coba kalau kita mengikuti pendapat sing masyhur ya kudu masuk Islam. Imam Ghazali enggak. Kenapa Imam Ghazali tadi katakan yang penting itu bukan simbolnya tapi hatinya, esensinya. Kalau dia itu mengucapkan kalimat syahadat, tidak mengucapkan kalimat syahadat secara formal itu urusannya luar. Tapi kalau dia itu percaya kepada Allah, amanah billahi wal yawmil akhir wa amila sholihah. Pokok seperti dia itu beramal soleh dan iman, sekalipun tidak mengucapkan walakum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah makanya apakah orang itu masuk surga harus dengan kalimat syahadat secara formal? Imam Ghazali menyetir hadis yakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratun minal iman. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratun minal iman wa hadhil hadis la yustaratu fihi asyahadah. Kan syaratan syahadah pokok penting yakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratun minal iman. Dari hadis ini, dari pendapat inilah para habaib menyatakan bahwa Abu Thalib itu masuk surga sebagaimana yang ada di dalam kitab Asnal Mathalib fi Najati Abi Thalib li Syekh Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan ini guru di bahasa Masari. Nah, ini juga ada kitab yang namanya Asnal Mathalib fi Najati Abi Thalib. Memang Abi Thalib ketika akan mati ditalkin dengan la ilaha illallah tidak mau. Tidak ada gunanya, tidak bisa. Tapi dalam gelagatnya iman dia itu masa kayak mati banyak menjaga gengsi atau gimana? Nah, orang yang mengucapkan orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat karena gengsi dan khususnya itu sama dengan orang yang tidak sholat, sama saja. Antara gak sholat, gak poso, gak zakat itu podo wae. Wong dia sumber gempol sumber zakat itu pirang-pirang itu podo dikatani dengan tidak baca syahadat. Tinggal dia itu percaya atau tidak. Walaupun gak zakat asalkan masih percaya
kalau zakat itu wajib, masih tetap Islam. Nah gitu, yang penting aman. Walaupun nggak puasa, pokoknya yang penting yakin puasa itu wajib. Lah jadi urusan disiksa, namanya yakhruju nana kan berarti yang mlebu dhisik to. Oh, di lebokno dhisik. Nah, cuman walaupun dilebokno dhisik, kalau memang itu masih keluar masih lumayan karena likuli akin kori. Setiap perkara yang akan datang itu kalau lama-lama itu dekat karena lama-lama habis. Lho iki mulane poso yo sing lek cara ngaji sing urusan syariat hubungane karo Quran iki guru. Ketika mukadimah itu yang hubungannya dengan Al-Qur'an seperti nahwu, sorof, bahasa itu mukadimah. Nah yang keempat mutamimah itu ilmu-ilmu yang hubungannya dengan Al-Quran, maya ta'allaqu bil Quran, lafdun au makna. Yang lafdun itu termasuk tajwid, yang itu lafdun, mausul, waqaf, itu termasuk lafdun. Yang hubungan dengan makna seperti nasih, mansukh, mutlak, muqayyad, zahir, nas, mujmal, bayan, semuanya itu jadi khos, am, itu termasuk hubungannya dengan mutamimah menyempurnakan syariat. Cuman walaupun di situ ilmu kabeh itu hubungan dengan Al-Quran, yang perlu kita sampaikan dan perlu kita pahami itu termasuk syariat atau sing urusane taat, bahwa Imam Ghazali tegas dan ini penting banget kita harus bisa ngerti layak fi kaun saksi mutian kaum fi'lihi jinsa ta'atin malam yuroi al-waqta wasyarto watartiba. Ini sama ini apa? Layak fi kauni saksi mutian kaunu fi'lihi jinsa ta'atin malam yuro'il waqta wasyarto watartiba. Tidak cukup dijadikan justifikasi orang ini muti'ah, orang ini taat kalau hanya sekedar apa yang telah dilakukan itu jenisnya taat, selama tidak menjaga waktu, syarat dan urutannya. Waktu, syarat dan urutannya ini penting. Makanya kita harus paham dalam hal ini. Para yakfi fi kauni saksi muti'an kaunu fi'lihi jinjato atin malam biro'il waqta wasyarto watar tiba. Ngaji itu jinjato atin tapi didelok pangkate ala ejek ini ku wis tuwek. Orang duit modal terus malah ngaji nahwu, ngaji usul fikih. Ora dadi taat kan gunane nek. Iku ibadah ae kok pikir ae lho. Tapi sebaliknya seperti sholawat itu bagus, sholawat Nabi ya jalani nama sallallahu alaihi wasallam itu baik. Tapi Rizalul Ansor yang memang masanya itu masa belajar, masa ngaji, malah sholawatan aja sana, itu bukan malah taat, itu merugikan. Nah bagaimana ya saya ngaji, ya ngaji kitab mudah di perjalanan dan khatam dan alim.
Kemudian ini loh. Walaupun itu jenisnya taat, tapi yang melakukan belum tentu itu muti'ah. Motifnya apa? Orang itu waktunya apa? Paham ya ini? Ini penting. Jadi kadang-kadang orang itu hanya sekedar fanatik dengan fadhail. Wah ini fadilahnya ini, fadilahnya ini, fadilahnya ini, tapi tidak bisa membaca sebenarnya kamu itu harus bagaimana dalam waktu gampangan lagi. Nah, kalau Imam Ghazali di dalam masalah waktu menyebutkan seperti ini. Andai kata ada orang waktunya mengembalikan barang karena ada titipan yang harus dikembalikan sekarang, kemudian tidak dikembalikan malah justru dia sholat, ini berdosa. Wajiban itu bukan sholat, itu mengembalikan. Kan nggak cocok dengan waktunya. Kalau kita kembangkan lagi tapi tidak ada jalan-jalan, seperti kita wajib memberi nafkah kepada anak, orang kepada cucu, malah anda sana bahwa mau itikaf di mana itu malah gak muti'ah, malah maksiat karena mengabaikan pada kewajiban ya semacam ini. Waktu dan menjaga waktu sampai baca Quran di tengah malam awanten akhirnya menyakitkan kepada orang. Ini kalau jadi muti'ah dosa. Ini banyak Quran iya itu siap betul tapi mengganggu. Ya bacalah tapi tidak usah pakai tua. Apa namanya salam lokal itu saja. Inilah nggak usah kita soalnya esensinya aja. Kita mengeraskan suara tanpa tua, tanpa speaker seperti dalam Fathan itu. Kita sholat di masjid mengganggu orang tidur padahal di sana itu tidak menggunakan tua. Padahal masjid. Ya coba lah. Jadi karena agak cocok kalau waktunya zaman kan. Ini gitu sih. Perlu kita briefing pada teman-teman kita ini, wah itu ibadah betul, tapi apakah waktunya ibadah pada? Itu rasa formalnya lah sih. Kita itu rasa formalnya orang simbolnya, tapi esensinya. Pandai. Syaratnya waktu ini zaman tadarusan Al-Quran. Tadarusan Al-Quran. Kemudian bacaan Al-Quran bunyi. Atau biasanya Sallu Ali al-Mustafa alam Nabi. Itu bagus apa-apa, tapi waktunya kudu pas. Jangan sampai raweh balapan sebelum jam 8 Sallu Ali alam Nabi. Akhirnya apa? Bikin geger, bikin risik, bikin grogi kan itu haram. Loh ini juga disunatkan, itu simbol masing, tapi akan dampak negatif, jangan dilaksanakan. Ya mumpul ya istilah-istilah mari kabeh. Jam 9 atau jam 8 sudah naik ke atas itu bisa. Ini loh, ini yang saya katakan. Jadi walaupun jenisnya tokat belum tentu orang itu tuh muti'ah. Harus syaratnya itu. Syaratnya makanya wong sing lakoni kesunatan, lakoni fardu kifayah misalnya juga harus setelahnya rampung fardu ain. Wah ini repot kalau kita praktekkan di masyarakat tentang orang yang tidak pernah surat fardu. Surat fardu gak pernah. Tapi melok raweh ini bagaimana?
Lagi mesti ini kewajiban itu kodok. Bahkan di sana yang jibu alaman fata bihul udlin ayat diahu fauran wayajibu sorbu zamaniki ila kodok wala juzu al istighol bisunatin. Itu gitu diterapkan kalau ini nggak boleh disunahkan dan seterusnya. Nah ini bagaimana? Ya sudah, ini kita harus jembar. Karena masalah ini harus jembar. Memang mazhabnya Imam Syafi'i yang bagus di dalam sholat raweh itu bagi orang-orang yang tidak pernah sholat secara niat untuk subuh saja. Nah, lebih baik. Kenapa ganjarannya ngondoni lebih utama daripada sunat dengan lipat 70 kali. Tapi kalau kita sebut perintahkan semacam itu nggak bisa, ya akhirnya ngangge ilmu tinimbang. Ini orang kodok, orang terawih, ya lebih terawih. Nah ini itu apa itu namanya menghadapi masyarakat. Terus lain lagi loh, kalau memang kita pakai pendekatan mazhabi. Cara Imam Ahmad yang ngodoni seperti yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu tidak boleh kodok. Gak boleh, bukan masalahnya gak boleh. Nah, sing wajib kan bantu Imam Syafi'i. Loh kenapa kok gak boleh kodok? Karena kodok itu rukhsah, kemurahan, dispensasi. Sebab ibadah itu aslinya haram. Ibadah itu aslinya haram kecuali diperintahkan. Makanya man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Kok gitu sekarang loh. Sampai menghadap pada bupati saja, nggak sampai pada gubernur, apalagi pada presiden. Nanti istana. Nah, bupati dan pendopo sampai naruh al-Burono. Takoni kalau security ini bahasa Indonesia ini satpam. Sama mana mas akan ketemu bupati? Apa ada semayanan? Nggak ada. Ada undangan? Nggak ada. Berarti ketaki negara itu. Yang boleh masuk itu yang ada undangan atau semayanan. Nah, kayaknya nggak ada semayanan, kayaknya apa nggak boleh. Kalau kerja undangan nggak boleh datang ke sana. Nah Gusti Allah juga gitu, nggak boleh kita bersowan kepada Allah tanpa ada undangan, tanpa semayanan. Wah subuh nggak boleh, cuman sholat itu nggak boleh. Berasal kalau nggak boleh, udah ini sinkron dengan security ini, nggak boleh. Karena dia dendam. Walaupun sholat itu jenis atau atin, tapi nggak waktunya nggak boleh. Harus tahu ini sering sekali kan ini doa itu bendera la ilaha illallah dari simbol Islam. Nah itu gak bisa yang kita simbol Islam, gak cocok dengan keadaannya, tidak syaratnya gak cocok. Nah, berarti gak boleh. Makanya orang mendapatkan dispensasi